Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang kompresi data video. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Andi Juladi Abdillah dengan NIM 046. Kemudian ada Rahmat Zulwan S dengan NIM 010, Andi Harul Baits dengan NIM 020, Nurul Niza dengan NIM 072. Kemudian ada Waude Kinanti dengan NIM 082 dan terakhir ada Ivani Fadla Putri 058. Selanjutnya materi yang pertama akan dibawakan oleh Ivani Fadla Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompresi video. Apa itu kompresi video? Kompresi video adalah bentuk kompresi data yang berhubungan dengan data video digital. Kompresi video diperlukan agar penulisan data video dalam file menjadi lebih efisien. Kompresi juga diperlukan dalam streaming video agar transmisi data menjadi lebih cepat dan tidak memakan terlalu banyak bandwidth. Nah, kompresi video biasanya melibatkan penghilangan informasi yang tidak dianggap penting untuk melihat konten video dan kode format kompresi video yang efektif. Tentu saja, meski telah melakukan kompresi tanpa adanya penurunan signifikan dalam pengalaman visual konten video pasca kompresi dan tanpa memerlukan overhead perangkat keras yang signifikan untuk mencapai kompresi. Nah, video ini memiliki dua dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi waktu, yang kedua ada dimensi spasial atau horizontal dan vertikal. Di dalam video terdapat dua hal yang harus dikompresi, yaitu frame dan audio. Terdapat dua hal yang dimiliki oleh data video, yaitu yang pertama ada redundansi spasial atau warna dalam still image. Yang kedua ada redundansi temporal atau perubahan antar frame. Nah, penghilangan redundansi spasial dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibanding dengan brightness, sehingga image dalam video bisa dikompresi. Lalu, penghilangan redundansi temporal dilakukan dengan mengirimkan dan mengkode frame yang berubah saja, sedangkan data yang sama masih disimpan. Mungkin itu saja penjelasan materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Dua hal yang dimiliki oleh data video yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada redundansi spatial atau warna dalam still image. Yang kedua, redundansi temporal atau perubahan antar frame. Nah, penghilangan redundansi spatial dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibanding dengan brightness, sehingga image dalam video bisa dikompresi. Penghilangan redundansi temporal dilakukan dengan mengirim dan mengkode frame yang berubah saja, sedangkan data yang sama masih disimpan. Nah, kemudian di sini tujuan kompresi video. Nah, yang pertama, minimisasi bitrate dalam penyajian digital sinyal video. Yang kedua, memelihara tingkat kualitas sinyal yang dikehendaki. Yang ketiga, meminimalkan kompleksitas kodek atau coder dan decoder penyandi dan pengurai. Yang keempat, kandungan delay atau penundaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Andi Khairul Bait Said, NIM S1 S1 19020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari mengkompresi video. Yang pertama itu lebih mudah ditransfer. Ukuran file yang lebih kecil dari video kompresi membuatnya lebih mudah untuk ditransfer. Tidak hanya membutuhkan selang waktu yang sedikit, tetapi juga membutuhkan lebih sedikit bandwidth saat kita mengirim file melalui internet. Selain itu, akan memiliki lebih banyak cara untuk mentransfer file
Misalnya kita mengirim file menggunakan WA. Seperti yang kita tahu, WA itu pada saat mengirim file ada batasan ukuran file, yaitu 100 MB. Dan jika kita mengkompres video, kemungkinan dari pengiriman file itu biasa akan lebih mudah, sementara dibandingkan dengan kita tidak mengkompresi karena ukuran filenya yang besar. Selanjutnya yaitu menghemat ruang penyimpanan. Seperti yang kita tahu, saat kita merekam sebuah video atau membuat sebuah video, ukuran dari video tersebut biasanya lumayan besar, dan apabila kita mengkompresnya, maka ukuran dari video tersebut akan mengecil. Maka dengan begitu kita dapat menghemat ruang penyimpanan yang cukup banyak. Di sisi lain, membuatnya lebih mudah untuk disimpan dan memungkinkan Anda menghemat ruang penyimpanan yang cukup besar. Yang ketiga yaitu membaca dan menulis file lebih cepat. Memuat file video besar membutuhkan lebih banyak waktu dan seringkali dibatasi oleh kecepatan transfer data dari hard drive konvensional, meskipun kita menggunakan SSD atau solid state drive sekalipun. Hal yang sama berlaku untuk menulis, terutama pada media di mana kecepatan menulis mungkin jauh lebih lambat dari kecepatan membaca. Melihat file video terkompresi yang lebih kecil, membaca dan menulis file dapat dipahami lebih cepat dan membuatnya lebih mudah untuk dikelola secara keseluruhan. Yang terakhir itu yaitu menghemat biaya. Biaya keseluruhan untuk menggunakan file video yang tidak dikompresi itu bisa sangat besar, terutama mengingat banyaknya area yang akan terpengaruh. Anda tidak hanya akan membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan, tetapi juga akan membutuhkan lebih banyak bandwidth dan sumber daya sistem untuk menangani file video yang terkompresi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tiga metode kompresi video. Nah, yang pertama itu ada pengkodean lossless. Nah, pengkodean lossless ini merupakan proses yang dapat dibolak-balik pemulihannya sempurna sebelum dan sesudah memiliki nilai yang sama persis. Nah, dalam menggunakan pengkodean ini biasanya itu tidak mempedulikan medianya. Pengkodean lossless ini tuh memiliki rasio pemampatan yang rendah. Nah, contohnya itu antara lain pengkodean entropi dan pengkodean atau entropy coding. Nah, pada entropy coding ini data itu merupakan serangkaian digital sederhana yang proses penguraiannya itu mengembalikan kembali ke asalnya secara penuh, misalnya RLC, Huffman coding, dan arithmetica coding. Nah, yang kedua itu ada pengkodean lossy. Nah, pengkodean lossy ini merupakan proses yang tidak dapat dibolak-balik. Nah, pemulihannya itu tidak sempurna sesempurna video hasil rekonstruksi secara numerik dan tidak sama dengan hasil aslinya. Nah, dalam menggunakan pengkodean ini tuh dia itu tidak mempedulikan semantik dari data yang bersangkutan. Nah, kualitasnya itu bergantung pada metode dan rasio penempatannya. Nah, contohnya itu antara lain pengkodean sumber atau source coding. Nah, pada source coding ini misalnya itu derajat penempatannya itu tergantung dari isi data. Misalnya itu teknik prediksi isinya itu di PCM dan delta modulation. Nah, adapun yang ketiga itu ada pengkodean hybrid. Nah, pengkodean hybrid ini tuh merupakan kombinasi dari pengkodean entropi dan sumber. Nah, pengkodean ini sering digunakan dalam sistem multimedia. Nah, dalam pengkodean hybrid ini derajat pemampatan videonya itu diperoleh bergantung pada kualitas masukan data, terakuisisi atau pewaktuan yang gagap atau timing jitters-nya, proses AD-nya itu yang buruk, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu yang selanjutnya itu ada pencuplikan yang berakibat pada korelasi spasial dan tempora dan jumlah biat tiap pikselnya. Nah, seperti telah disinggung di atas, bahwa dalam melakukan kompresi itu tidak bisa mendapatkan keempat dimensinya yang baik. Pasti ada yang harus dikorbankan.
pemilihan rancangan untuk pemampatan mempertimbangkan yang pertama yaitu lossless, lossy atau kedua-duanya. Yang kedua itu ada rasio pemampatan. Yang ketiga ada variasi rasio. Yang keempat ada rala transmisi. Yang kelima ada kompleksitas trade-off dalam codage. Nah, yang keenam itu ada keelemen degradasi. Dan terakhir itu ada penyajian hierarki. Nah, itu untuk materi tentang metode dalam kompresi video. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang format file hasil kompresi. Ada beberapa macam format dalam mengkompresi data video antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada AVI atau Audio Video Interleaved, di mana AVI ini merupakan format berkas yang dibuat oleh Microsoft. Sebagian besar camcorder, baik analog maupun digital, menjadikan format ini sebagai format baku saat capture video. File AVI ini menyimpan data, audio, dan video pada struktur interleaved. File ini hanya berupa kontainer dan data audio video dapat dikompres menggunakan berbagai kode. Kualitas dan kapasitas tergantung pada kode dan secara khusus kode yang digunakan adalah MPEG, DivX ataupun WMV. Setiap berkas AVI dapat menggunakan kode yang berbeda-beda. Akibatnya, jika pengguna ingin menjalankan suatu berkas AVI pada komputer, sementara kode yang digunakan berkas AVI itu belum terinstal pada komputer, maka berkas tersebut tidak akan dapat dijalankan. Lalu, yang kedua ada format MPEG, di mana format kompresi yang distandarisasi oleh Moving Pictures Expert Group yang terbentuk oleh 350 perusahaan dan organisasi. Ada beberapa standar-standar dalam MPEG ini. Yang pertama ada MPEG 1, yang merupakan standar pertama untuk kompresi audio dan video. Merupakan standar encode video CD dengan resolusi maksimal hanya 352x288 pixel. Bitrate tidak dapat dirubah dan kualitas gambar yang kurang baik. Ini juga termasuk format audio MP3. Kualitas output dan bitrate pada MPEG 1 ini lebih kecil daripada VCR. Lalu selanjutnya ada MPEG 2, merupakan seri standar transport audio dan video untuk kualitas siaran televisi, dan juga mendukung transport stream yang dibuat untuk mentransfer video dan audio digital yang ada pada media dan digunakan untuk broadcasting. Standar MPEG 2 ini telah ditingkatkan menjadi standar terbaru untuk transmisi HDTV. Saat ini digunakan untuk SVCD, DVD dengan tingkat bit yang dapat diubah dan memiliki kualitas gambar yang luar biasa. DV video merupakan subformat khusus dari MPEG 2 dengan tingkat bit yang tetap. Format ini sangat cocok digunakan untuk video editing. Lalu yang ketiga ada MPEG 3 yang dikembangkan untuk High Definition Television atau HDTV, tetapi kemudian ditinggalkan karena yang dianggap MPEG 2 ini MPEG 2 yang sebelumnya itu lebih memadai. Lalu selanjutnya ada MPEG 4 yang merupakan pengembangan MPEG 1 dengan mendukung Digital Rights Management atau DRM dan bit rate encoding rendah serta menggunakan kode video yang disebut H.264 yang dipandang lebih efisien. MPEG 4 ini berbasis MPEG 1 dan MPEG 2, tetapi ada beberapa tambahan fitur seperti dukungan VRML untuk rendering 3D, file composite berorientasi objek, termasuk audio, video, dan virtual reality modeling. Dukungan untuk DRM ini dan berbagai macam interaktivitas. Kontainer untuk kandungan MPEG 4 ini adalah MP4. Selanjutnya ada
MPEG 7 yang merupakan sistem formal untuk mendeskripsikan kandungan multimedia. Lalu selanjutnya yang terakhir merupakan MPEG 21 merupakan standar masa depan untuk multimedia. Nah, kodek MPEG ini menggunakan kodek MPEG sendiri menggunakan lossy compression pada data audio video. Bagian motion video pada standar MPEG 1 didapat dari standar Joint Picture Expert Group atau JPG untuk lossy compression gambar diam atau foto. Lalu standar yang ketiga ada WMV atau Windows Media Video yang merupakan sebuah kodek untuk mengkode film dan mentransfer slideshow yang berisi format bitmap ke dalam video terkompres. Nah, WMV ini sebenarnya adalah versi proprietary dari MPG 4. Nah, video stream yang sering dikombinasikan dengan audio stream dalam format WMA dengan video WMV yang dikemas ke dalam kontainer AVI atau ASF. Lalu standar yang keempat ada SWF, yang SWF ini berfungsi sebagai format yang dominan untuk menampilkan animasi vektor grafik di web, jauh melebihi penggunaan W3C standar terbuka SVG, yang mungkin juga digunakan untuk program-program biasanya pada permainan yang menggunakan action script. Lalu standar yang terakhir yaitu MKV atau Matroska Video, yang merupakan salah satu format video yang mungkin sering dijumpai di internet. MKV ini merupakan alternatif format video selain beberapa format video digital seperti AVI, MPEG, 3GP, RAMVB, di mana masing-masing memiliki sifat dan kualitas yang berlainan. Format MKV ini biasanya digunakan untuk video dengan kualitas tinggi yang tidak semua PC mampu memutarnya dengan baik. Sebuah file video digital dalam format MKV ini memiliki beberapa bagian, yaitu video, audio, dan subtitle. Nah, semua bagian ini terpisah namun menjadi satu bagian dalam format MKV. Bagian-bagian ini nantinya akan digabungkan menggunakan sebuah kode MKV sehingga video digital dalam format MKV ini dapat dibaca dan dijalankan menggunakan perangkat lunak multimedia player. Baik, selanjutnya di sini terdapat hasil masing-masing dari kecepatan bitrate pada video. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu bitrate. Jadi sederhananya bitrate adalah banyaknya bit yang diproses setiap detik oleh sebuah file video ketika video itu diputar. Biasanya satuan bitrate pada video yaitu kbps atau mbps. Pada gambar pada persentase ini terdapat 3 gambar yang memiliki bitrate yang berbeda. Gambar pertama ada 1 megabyte per second, yang kedua ada 5 megabyte per second, dan terakhir ada 10 megabyte per second. Di sini kita bisa lihat bahwa bitrate untuk 1 Mbps yaitu sama seperti ukuran video dengan kualitas 720 pixel, yang berarti kualitasnya sangat buruk. Sementara untuk gambar yang kedua dan ketiga hampir tidak terlihat bedanya karena memiliki bitrate yang cukup tinggi. Semakin tinggi bitrate pada video, maka ukuran video juga akan semakin berat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dari kelompok. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara kompresi data video. Di sini saya menggunakan aplikasi Handbrake. Kemudian di sini saya akan mengimport video yang akan saya kompres. Di sini terlihat ukuran video yang saya
yang akan saya kompres yaitu 472 MB. Nah, di sini akan mengompres videonya agar ukuran dari video tersebut akan berkurang. Di sini kita mengatur sesuai keinginan kita masing-masing. Jika sudah, langsung start encode. Baik, di sini proses kompresi data sudah selesai. Bisa dilihat pada video sebelumnya ukuran videonya yaitu 472 MB, sedangkan setelah dikompres ukurannya menurun menjadi 108 MB. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.